Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pagi hari ini di bulan Ramadan, hari yang ke-19, Allah masih mentakdirkan kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah. Di antara sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi, salah satunya adalah Masjid Al-Furqan. Dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan Thalalul Ilm, dan nanti dilanjutkan dengan Baksos. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini, baik yang sunnah maupun yang wajib, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, hati jenengan bahagia nggih? Masya Allah. Pak, hati jenengan bahagia nggih? Ya apa nek acara Baksos ngan ki pendino? Masya Allah. Rakaatil fajri khairu minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. Saya ulangi, rakaatil fajri khairu minad dunya wa ma fiha, al hadis au kama. 2 rakaat salat qobliyah subuh. Sebelum jenengan sholat subuh tadi, masuk Masjid Al-Furqan, sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat 2 rakaat sholat fajar atau qobliyah subuh. Nabi mengatakan khairum minad dunya wa ma fiha, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, alhamdulillah. Kayaknya apa-apa nih dibanding sholat sunnah qobliyah subuh. Maka Pak Bu, izinkanlah hamba Allah yang miskin ilmu ini, yang fakir ilmu ini, menasihati diri saya pribadi dan Bapak Ibu yang hadir di masjid ini, jangan sampai pernah meninggalkan 2 rakaat sholat qobliyah subuh. Maka tadi saya melihat muadzin ini cerdas. Saya lihat timernya itu 10 menit ya dari azan. Ini memberikan kesempatan kepada jamaah untuk sholat sunnah qobliyah subuh. Tapi mari sholat qobliyah subuh ojo mulai, dilanjutkan dengan sholat subuh Nabi mengatakan orang yang sholat subuh berjamaah itu pahalanya seperti sholat sunnah 1 malam penuh. Alhamdulillah. Pak, jujur Pak, tahu sholat sunnah 1 malam penuh? Bu, membela. Makanya jangan pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah. Yang kedua, barang siapa yang sholat isya berjamaah, itu pahalanya seperti sholat sunnah separuh malam penuh. Alhamdulillah. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah, ya, seandainya umatku tahu begitu besarnya pahala 2 sholat ini berjamaah, maka mereka pasti akan mendatangi masjid-masjid walaupun dengan cara merangkak. Apa meneh terus dikai ngene iki, mbok lu jam 2 lho wis teko.
Apa meneh terus dikai amplop abang-abang itu. Aku yakin Masjid Al-Furqon penuh. Ya Allah ya Karim. Maka Bapak Ibu, seandainya jenengan belum bisa sholat berjamaah 5 waktu, seandainya ya, panjenengan belum bisa sholat berjamaah 5 waktu, minim jangan tinggalkan 2 sholat ini, subuh dan isya. Sakit nggih? Menesuk aku tak sholat subuh ini meneh, tak delok iki tak delok sing teko wong swidak iki. Lebih ya? 100. Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Bu, saya cerita dulu boleh? Mungkin sudah pernah saya ceritakan di sini, biar enggak lupa. Ada 2 orang tetangga Pak, namanya itu Pak Karsan sama Pak Toha. Mungkin ada yang sudah ingat, Pak Karsan sama Pak Toha. Pak Karsan itu pensiunan PNS, umurnya 65 tahun. Wonge sugih. Duwike akeh, omahe akeh, mobile akeh, bojone hobinya itu memelihara burung. Tetapi selama hidupnya yang namanya Pak Karsan ini tidak pernah melangkahkan kakinya menuju masjid untuk sholat berjamaah, apalagi bersedekah berinfak, belas gak tahu. Ana wong kene sing model ngono. Oh, anak ya, cuma gak teko wonge ya. Pindah nang Sidoarjo. Lah tetangganya persis jenenge Toha, umurnya 45 tahun, pegawai pabrik UMR. Tapi begitu mendengar adzan dikumandangkan Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung Pak ambil air wudhu, sholat berjamaah di Masjid Al-Furqon ini misal. Jelalah Pak, sebelum Toha ini menuju masjid sholat berjamaah, dia menghampiri Pak Karsan. Assalamualaikum Pak Karsan. Waalaikumsalam. Ana apa ha? Monggo ten Masjid Al-Furqon sholat jamaah duhur. Karena Toha melihat kasihan Pak. Delok Pak Karsan wis umur 65 tahun gitu. Kan wis meh wabillahi taufik wal. Kok nggak sama sekali mau melangkahkan masjid untuk sholat berjamaah, terus piye? Nek pengen sholat nang Masjid Al-Furqon budal dewe, gak usah ajak-ajak. Budal dewe Pak Toha. Ambil soft terdepan. Sebelum sholat qobliyah duhur Pak, dia mengangkat tangan. Ya Rob, aku mohon kepadamu ya Rob, berilah hidayah kepada saudaraku, tetanggaku Pak Karsan ya Rob, agar segera masuk Masjid Al-Furqon untuk sholat berjamaah ya Rob. Jadi Abah Uun ini enek jamaahnya gurung nang masjid sama dongakno Pak. Besoknya lagi Pak, hayya 'alas shalah, sholat maghrib dihampiri Pak Karsan sama Toha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa meneh ha? Monggo ten Masjid Al-Furqon sholat jamaah maghrib. Napa niki? Hobine niku manuk, atik manuke apik-apik. Sing tak critakno iku manuk sing pakanane gedang lho nggih. Sing iso ngoceh lho, kudu manuk sing pakanane rawon. Lali nggih. Nek pengen sholat budal dhewe gak usah aja. Berangkat sendiri Pak, didoakan lagi. Ya Rob, sekali lagi ya Rob, berilah hidayah ya Rob kepada saudaraku Pak Karsan ya Rob,
agar segera mau masuk Masjid Al-Furqan untuk sholat berjamaah ya Rob. Masjid sendirian Pak, pulang. Besoknya lagi sholat subuh. As-salatu khairum minan naum. Lebih baik sholat daripada tidur. Dihampiri lagi Pak. Assalamualaikum Pak Karsan. Loh, tiba nih Pak Karsan nih. Ya wis bangun Pak. Ya sarungan. Cuma ngedusi manuk. Subuh ya manuk wis didusi. Monggo ten Masjid Al-Furqan Pak Karsan. Sholat jamaah subuh pahalanya seperti sholat 1 malam penuh. Pisan kas ya, rungokno kupingmu. Kupingmu rungokno Aku gak tahu sholat panggah sugih, duitku akeh, omahku akeh, mobilku akeh, bojoku, manukku, kon bendino sholat panggah melarat. Berangkat sendiri Pak. Semenjak itu Toha sudah tidak pernah mendoakan lagi. Belas wis gak ditungakno. Seiring bergantinya waktu, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, hampir 1 tahun Pak. Ketika Toha mau sholat qobliyah duhur, sudah mau takbir, dibatalkan. Pundaknya dipukul temannya dari belakang. Kira-kira nek sampean dipukul pundaknya dari belakang terus ya apa? Noleh nggih. Ana apa, Bro? Pak Karsan wis di Masjid Al-Furqan. Mengangkat tangan. Alhamdulillah ya Allah. Pak Karsan sudah di Masjid Al-Furqan. Sekarang Pak Karsan mengambil soft paling depan, bahkan depannya imam. Paham ya? Paham Bu? Napa? Sepanjang hidupnya Pak Karsan tidak pernah masuk Masjid Al-Furqan. Tapi begitu sekali dia masuk, sekali saja dia masuk, dia langsung ambil soft paling depan, bahkan depannya imam. Saat itu dia tidak sholat berjamaah, tapi untuk tubuhnya sudah terbujur kaku menjadi jenazah. Terus piye Pak Bu nek ngono kuwi terusan Pak? Omahe ditinggal, duwike ditinggal, mobile ditinggal, bojone ditinggal, manuke nah semuanya ditinggal Pak. Maka izinkanlah hamba Allah yang miskin ilmu ini, mumpung jenengan masih diberi sisa umur Pak Bu, begitu mendengar suara adzan dikumandangkan, segeralah kau ambil air wudhu, kemudian langkahkan kakinya menuju Masjid Al-Furqan untuk sholat berjamaah. Pak Bu, nek jenengan masuk Masjid Al-Furqan ini berjamaah sholat, terus mulai sandale sampean hilang, bersyukur Pak Bu, itu hanya musibah yang sangat kecil. Tak baleni. Nek jenengan ke Masjid Al-Furqan sholat berjamaah, terus mulai sandale sampean hilang, bersyukurlah,
itu musibah yang sangat kecil. Musibah yang sangat besar adalah manakala sandal sampean tidak pernah ada di halaman Masjid Al-Furqan. Paham? Akhirnya engku koyok karsan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, tolong diperhatikan. Suatu hari Rasul melewati sebuah kuburan. Lalu beliau bertanya kepada salah satu sahabat, "Siapa penghuni kuburan ini?" Maka salah satu sahabat jawab, "Itu adalah kuburan si fulan ya Rasul." Rasul lewat kuburan, kemudian bertanya, "Itu kuburannya siapa?" Salah satu sahabat jawab, "Itu kuburannya si fulan bin si fulan." Lalu Rasulullah SAW bersabda, tolong perhatikan, 2 rakaat lebih dia cintai daripada apa-apa yang tersisa dari dunia kalian. Hadis riwayat Imam At-Tabrani nomor 391. Pak, nyun sewu, orang kalau sudah mati, Pak, seandainya dia dibangunkan lagi, 2 rakaat sholat sunnah itu lebih utama daripada donya yang ditinggalkan. Masya Allah. Maka kajian pagi hari ini, izinkanlah saya memberikan tema, siapakah orang yang paling berbahagia itu? Saya ulangi, siapakah orang yang paling berbahagia itu? Apakah orang yang mempunyai uang banyak, mobil banyak, pangkat tinggi, status sosial yang tinggi, gelar yang panjang? Apakah itu? Seorang ulama besar namanya Ibnu Qudamah, dia ditanya oleh salah satu muridnya, "Wahai Ibnu Qudamah, siapakah orang yang paling bahagia sebenarnya hidupnya di dunia maupun di akhirat?" Tolong diperhatikan. Ibnu Qudamah pun menjawab, orang yang paling bahagia sebenarnya adalah orang yang apabila nafasnya berhenti, berarti, saya ulangi, Ibnu Qudamah mengatakan orang yang paling bahagia sebenarnya adalah orang yang apabila nafasnya berhenti tetapi pahalanya tetap mengalir terus sampai ke alam kubur. Alhamdulillah. Siapakah mereka? Jamaah Al-Furqan kabeh. Alhamdulillah. Saya lanjutkan nggih. Sampai jam berapa, Pak? Sampai jam berapa? Sampai jam 6. Nek gak poso langsung sarapan ya. Orang yang paling bahagia kelak adalah orang yang apabila nafasnya berhenti tetapi pahalanya tetap mengalir terus sampai ke alam kubur. Allah tidak hanya mencatat amal perbuatan yang kita lakukan, namun Allah juga mencatat semua pengaruh dari perilaku dan perbuatan kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Al-ayah shadaqallahul azim. Surah Yasin ayat 12. Nanti dibuka ya. Surah ke-36
ayatnya 12. Sungguh kami yang menghidupkan orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauful Mahfud. Bapak Ibu, para penghuni kubur tergadai di kuburan mereka, terputus dari amal soleh dan menunggu hari hisab yang tidak diketahui hasilnya. Mereka berada dalam kesepian, hanya ditemani amalnya ketika dia di dunia. Hanya ditemani amalnya ketika dia di dunia. Bu, kalau misalkan jenengan mati dulu, Bu, misal ini, ketika sudah dikuburkan, suami pulang meninggalkan ibu, betul? Anak yang ibu cintai pulang meninggalkan ibu, betul? Saudara-saudara ibu pulang meninggalkan ibu, ibu sendirian, betul? Tetangga kanan kiri menghantarkan di depan pemakaman, setelah itu pulang. Grup WA, grup arisan, dia akan pulang lagi. Sebaliknya, jika suami-suami yang meninggal dunia terlebih dahulu, istri mengantarkan, setelah itu pulang. Sanggup Bu sampean menemani suami ibu di kuburan 10 hari? Hah? Tidak sanggup ya. Anak pulang, tetangga kanan kiri pulang, saudara pulang, grup gowes pulang. Gowes nang Pacet 50 kilo kuat Pak, tapi nang Masjid Al Furqon sholat subuh jamaah omahe lu cewek 10 meter gak kuat, tak delok wonge gak teko iki. Enten ngoten niku nggih. Gowes nang Pacet, nang Suramadu 50 kilo. Liwat kene Pak, liwat ngarepe masjid ini. Kuat. Masya Allah. Lanjut ya. Jasad mereka bersemayam dengan tenang di alam kubur, namun balasan amal mereka tidak berhenti. Pahalanya akan mengalir terus. Mereka adalah sedekah jariyah. Pahalanya mengalir terus walaupun panjenengan sudah mati, yaitu sedekah jariyah. Yang kedua, doa anak soleh dengan ampunan. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat setelahnya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, apa kata Nabi? Tolong diperhatikan. Idza mata ibnu Adam khata'a amaluhu ila min salasah. Apabila anak Adam telah meninggal, maka terputus semua amal ibadahnya. Salatnya putus, bacaan Al-Qur'annya putus, hajinya putus, umrohnya putus, silaturahimnya putus, illa min salasah, kecuali 3 perkara yang pahalanya akan mengalir terus sampai ke alam kubur. Yang pertama, Nabi mengatakan sedekah jariyah. Bapak Ibu, sampean kayak sumbangan ngenten iki. Nah, baksos. Enek sing nyumbang 100.000, ana sing nyumbang 200.000, enek sing nyumbang 500.000, enek sing gak nyumbang tapi omong tok ya enek. Ngrasani wis gak tepak panitia. Sampeyan nyumbang piro? Gak nyumbang aku. GMB, gak main blush. Sedekah jariyah. Orang yang bersedekah jariyah ikhlas karena Allah, maka walaupun besok dia sudah mati di alam kubur, pahalanya mengalir terus. Idza mata ibnu Adam khata'a amalu ila min salasah. Amal ibadah anak Adam terputus ila min salasah, kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah. Makanya Pak Bu, jenengan nek dikasih kelebihan rezeki oleh Allah, sedekahlah.
Yun sewu Pak, setiap orang itu punya cita-cita dan harapan, betul? Ketika dulu panjenengan masih sekolah, ditanya, Mbak Ning, pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Ada yang jawab? Presiden. Ada lagi, pengen jadi apa? Dokter. Pengen jadi apa? Polisi. Baik polisi dodol narkoba. Ya apa? Ya apa? Ada jenderal, kapolda, terus si opo nih terus. Menit-menit gibeng karo malaikat ini. Saya dulu juga begitu, Pak. Ketika saya lulus SMA, sebelum saya sekolah di pesantren, saya sempat mendaftar di Akabri, Akmil, Akademi Militer. Tahun 90-an lah. Satu kelas itu 3 orang. Saya, Bidin, dan Dudun Handikto. Lo masih ingat saya? Teman satu kelas SMA. Tes mulai awal sampai akhir, sampai dibawa ke Magelang. Tes terakhir. Saya yakin diterima. Ternyata saya dan teman saya yang namanya Dudun Handikto gugur, tidak diterima. Teman saya yang Bidin diterima. Menjadi taruna Akabri. Saat itu saya protes kepada Allah, ya Rob, Engkau tidak adil ya Rob. Padahal secara IQ saya lebih pandai daripada Bidin. Nyun sewu Pak Bu, saya dulu sekolah ya nggak bodoh-bodoh amat gitu. Selalu ranking. Tapi kenapa kok saya tidak diterima ya Rob? Ternyata semua itu ada hikmahnya Pak Bu. Setelah saya tidak diterima di Akabri, saya di pesantren, kemudian saya lulus, dapat gelar UST, Ustadz, terus dapat baret hitam. Nah, teman saya Bidin lulus dari Akabri, leda, baret hijau. Masya Allah, qadarullah Pak. Qadarullah. 3 bulan yang lalu Pak Bu, saya diundang ceramah di Kodam ini, Pak Daduhur Kodam ini. Secara tidak sengaja saya ketemu teman saya yang Bidin tadi, yang satu kelas, dan sekarang pangkatnya melati 3. Apa itu? Kolonel, baret hijau. Saat saya ceramah di situ Pak, yang datang berbagai macam angkatan dari divisi, ada yang pakai baret hijau, baret merah, baret kuning. Saya pakai baret, tapi semua baret tak ceramai. Alhamdulillah. Termasuk teman saya Bidin, masih kon baret hijau, kolonel, kalah karo baret ireng, tak ceramai kan. Itu cita-cita dan harapan orang yang masih hidup. Ustadz, apakah orang yang sudah mati punya cita-cita dan harapan? Halo? Oke, jawaban yang cerdas. Ternyata orang yang sudah mati Bu, dikubur, itu masih punya cita-cita dan harapan. Bapak diam, sekarang ibu saya tanya, Bu, sama jawab sing jujur Bu nggih. Seandainya besok jenengan itu sudah mati Bu, masih punya cita-cita dan harapan Bu? Apa Bu cita-cita dan harapan? Harus sedekah. Mobil Pajero Sport, umroh, mau haji.
Bapak-bapak, seandainya jenengan besok sudah mati, punya Pak cita-cita dan harapan? Apa Pak? Kawin lagi? Dibuka surah 63. Yang bawa HP bisa dibuka. Surah 63 itu surah Al-Munafikun. Surah ini diturunkan di kota Mekah sebanyak 11 ayat. Coba jenengan buka 2 ayat terakhir. Berarti ayat 10 dan 11. Ayo dibaca yang ketemu. 11. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dan dia menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan akan termasuk orang-orang yang soleh. Masya Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqakum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Sebagian Pak, bukan semuanya, kata Allah. Sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, menyesal, ini kata si mayit, ya Tuhanku, kata si mayit, sekiranya Engkau berkenan untuk menunda kematianku sedikit waktu lagi, fa'asoddaq. Inilah cita-cita dan harapan orang yang sudah mati. Dia mengatakan fa'asoddaq, aku ingin bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, sholat berjamaah, baca Al-Quran, sedekah, infak. Itulah cita-cita dan harapan orang yang sudah mati. Dia tidak mengatakan aku ingin haji, tidak. Dia tidak mengatakan aku ingin umrah, tidak. Dia tidak mengatakan aku ingin baca Al-Quran, tidak. Semua itu baik. Semua itu baik. Tetapi manakala si mayit diberikan kesempatan untuk hidup sehari saja di dunia, dia mengatakan fa'asaddaqa wa aku minas sholihin, aku akan bersedekah dan aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Masya Allah Pak Bu, sampai baca ayat ini setiap hari. Ketika kita diberikan kelebihan rezeki, sedekahlah, kasih makan orang fakir, orang miskin, anak-anak yatim, janda-janda tua. Tak baleni, orang fakir, orang miskin, anak-anak yatim, dan janda-janda tua. Guyu ibu, duduk janda-janda, janda-janda tua. Bahkan Pak Bu, Nabi mengatakan, seraya memukul dadanya, dia berkata, anna waqafil yatim fil jannah. Saya, kata Nabi, besok akan berkumpul dengan orang-orang yang memberi makan orang fakir, orang miskin, anak-anak yatim, fil jannah, di surga. Kemudian Nabi mengangkat tangannya,
hakadha, bagaikan dua jari yang berdampingan. Masya Allah. Alhamdulillah. Sampai buka surah Al-Ma'un. Surah keberapa itu? Al-Ma'un itu, Pak. Surah keberapa nggih? Pinten, Pak? Al-Ma'un dibaca. 107. Ya dibaca, Pak. Stop. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kata Allah, artinya yang keras, Pak. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Siapakah yang pendusta agama? Allah katakan, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, yang menzolimi anak yatim, yang tidak mau ngasih makan anak yatim, yang tidak mau memberi uang sekolah anak yatim. Wala yahudu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, dan yang tidak mau mendorong memberi makan orang fakir miskin. Pak, enten ngeten niki, Pak. Baksos niki. Masya Allah. Alhamdulillah. Panitia ini berarti dia tidak pendusta agama. Salatnya tidak dusta, bacaan Al-Qur'annya tidak dusta, umrohnya tidak dusta, hajinya tidak dusta. Karena apa? Wala yahudu ala ta'amil. Mereka memberi makan orang fakir, orang miskin. Alhamdulillah. Ono anak yatim diceluk, le. Nggih, Bah. Anak yatim. Nggih, Bah. Karo apaun. Rokono dompet sret. 3 juta. Embo. Alhamdulillah. Karo abaun ditakoni kurang, Bah. Tambah meneh 500. Embo. Alhamdulillah. Ngapunten, Pak, Bu. Sampeyan ngerti, Bu, bahasa embo ngono. Wong Jombang ya. Napa niku? Biyuh. Ngaten niku. Embo. Paham nggih? Tambah 500. Alhamdulillah. Kira-kira seneng napa mboten? Bu, Pak, jenengan misalnya nang Indomaret blonjo, nggawa sepeda motor, terus ono sing parkir. Biasanya bayar parkir itu pinten? 3.000. Coba sekali-kali tukang parkir ku sampean kei 100.000. Seneng napa mboten? Alhamdulillah. Cuma jarang ya kaono ya. Anak yatim dikei abaun seneng, matur nuwun, Bah, matur nuwun. Jarene abaun, aja matur nuwun tok. Enten apa, Bah? Ibumu jek enom, Mak. Guyon, Bah, nggih. Pun nggih? Pun 5:30. Terakhir. Nanti ngundang lagi, Pak, yang kedua 3 nggih. Terakhir ini. Sampan buka surah 18. Setiap malam Jumat sampan baca ini. Al-Kahfi. Nah ini, Pak, Bu, tolong diperhatikan ayat ini. Nanti di rumah dibuka. Surah 18. Ya. Nah, dah.
Allah tidak pernah mendolimi satupun hambanya. Yang berbuat kebaikan, yang sodako, yang infak, yang puasa, yang baca Al-Quran, yang sholat rawah, yang haji, yang umroh, semua itu akan diberi balasan oleh Allah dengan sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Saya ulangi, Allah tidak akan pernah mendolimi hambanya yang sholat subuh berjamaah, yang menghadiri majelis-majelis taklim, yang nyumbang baksos, yang sodako, yang infak, yang umroh, yang haji, yang baca Al-Quran, semua itu akan diberikan balasan dengan sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Dibaca surah 18 surah Al-Kahfi ayat 30. Saya bacakan ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Artinya, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala yang mengerjakan perbuatan yang baik. Jelas? Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan, yang nyumbang sodako, yang nyumbang baksos, yang menjadi panitia. Apa hanya itu? Tidak. Allah memberikan bonus. Orang yang senantiasa berbuat kebaikan tadi, selain Allah tidak menyia-nyiakan pahalanya, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam surga Aden. Allahumma. Saya lanjut ayat 31. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam surga itu. Mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dan sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Masya Allah Pak Bu. Ulaika lahum jannatu Aden. Kata Allah, mereka itulah yang memperoleh surga Aden. Sampai anjing teko iki besok dimasukkan surga Aden. Amin. Apa hanya itu? Allah melanjutkan, tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa yalbasuna siyaban khudran min sundusi wa istabrakim muttaki'ina fiha alal araik ni'mas sawab wa hasunat murtafaqa. Al-ayah sadaqallah. Janji Allah ini, Pak. Selain panjenengan dimasukkan surga, yaitu surga Aden, di bawahnya mengalir sungai-sungai, ternyata Pak, kita besok di surga oleh Allah diberikan hiasan gelang. Bu, sampeyan gak duwe gelang, tenang Bu. Besok di swarga mbok sak rantene kapal. Saiki wong gawe gelang pelune dikuwet. Apa neng? Apa neng? Apa neng? Ben ketok. Cuma wonge gak teko iki. Apa hanya itu? Tidak. Penghuni surga oleh Allah selain diberikan hiasan dari gelang emas, dia diberikan pakaian yang warnanya hijau dari sutra yang halus dan sutra yang tebal. Alhamdulillah. Apa hanya itu? Tidak. Allah melanjutkan, dan mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Alhamdulillah. Kurang apa Pak? Allah tidak menzalimi sedikit pun atas amal ibadah yang kita kerjakan. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Yang nomor 2 dan nomor 3 sampean ngundang lagi. Sistem kayak kuliah SKS ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.